Shalom semuanya, Shalom puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam ini, kita akan sama-sama belajar tentang satu topik yang penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang apa arti hidupmu. Apa arti hidupmu? Nah, kita akan mengekspos atau membuat eksposisi dari kitab Pengkhotbah supaya kita bisa mengerti lebih jauh konteks dari arti kehidupan dalam kitab Pengkhotbah. Nah, Pengkhotbah, kalau misalkan kita melihat penulisnya adalah kemungkinan Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Dia adalah anak dari Daud, raja di Yerusalem. Nah, ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah, kitab Pengkhotbah dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut Kohelet. Artinya, orang yang mengadakan dan berbicara kepada satu perkumpulan. Nah, jadi Pengkhotbah itu disebut sebagai Kohelet dalam bahasa Ibrani-nya, di mana artinya orang yang mengadakan dan berbicara kepada satu perkumpulan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas, kita akan baca terlebih dahulu kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. Nah, kita akan baca keseluruhan Pengkhotbah pasal yang pertama. Silahkan buka Alkitabnya untuk kita bisa belajar bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih lelah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Nah, dari ayat yang tadi kita baca,
tradisi Yahudi mengatakan bahwa Salomo menulis kitab Kidung Agung itu pada waktu masih mudanya. Salomo pada menjelang parubaya, dia baru menulis kitab Amsal. Tetapi di hari tuanya, baru Salomo menulis kitab Pengkhotbah. Jadi, Salomo menulis Kidung Agung pada waktu masih mudanya, Amsal pada usia parubaya, dan kitab Pengkhotbah pada masa tuanya. Nah, moto dari kitab Pengkhotbah ialah segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, kata sia-sia itu muncul 15 kali. Berarti cukup banyak. Cukup untuk kita bisa soroti maksud dari kata segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, kalau kita baca Pengkhotbah pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu awal kitab ini diwarnai dengan nada yang pesimistis. Dengan nada yang pesimis. Seperti ya udahlah segala sesuatu sia-sia, tidak ada lagi gunanya. Ya semuanya bagaikan usaha menjaring angin. Nah, kata segala sesuatu kita teliti lebih dalam lagi. Segala sesuatu itu dalam bahasa Ibraninya yaitu hakol. Kol itu artinya semua. Ditambah dengan kata sandang ha menunjuk kepada keseluruhan. Jadi segala sesuatu adalah sia-sia, tidak berguna, tidak bermakna. Termasuk di dalamnya semua pengalaman manusia. Yang manusia pernah lakukan, yang manusia pernah buat di dalam dunia ini. Nah, apa maksud dari segala sesuatu itu? Yaitu segala yang dikerjakan manusia di bawah terik matahari, yaitu hal yang duniawi, hal yang fana, dan hal yang bersifat sementara. Nah, kalimat di bawah matahari itu diulang sebanyak 30 kali. Bayangin, banyak sekali dalam kitab Pengkhotbah. Ada 30 kali kata di bawah matahari. Dan bagaikan usaha menjaring angin, kata menjaring angin kurang lebih sebanyak 7 kali. Jadi menunjukkan kesia-siaan. Ya bagaimana sih kita menjaring angin gitu? Itu kan berarti pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang tidak ada gunanya. Nah, sia-sia adalah segala sesuatu yang berada di luar Tuhan. Nah, atau juga berarti ringan bobotnya. Jadi itu sia-sia artinya. Ringan bobotnya. Seperti asap yang mudah lenyap dan uap yang mudah menguap lalu hilang. Jadi kalau kita pelajari bahasa Ibrani dari kata sia-sia adalah hevel. Itu artinya nafas atau uap. Jadi sebentar saja ada lalu hilang. Nah, ini yang paralel dengan yang apa yang dikatakan dalam Yakobus dalam Perjanjian Baru, bahwa apa artinya hidupmu? Hidupmu seperti uap, sebentar saja terlihat lalu hilang. Nah, ada beberapa kesia-siaan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah jeripayah dalam bekerja. Jeripayah dalam bekerja. Nah, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kita coba akan perlahan-lahan menelusuri semua kitab Pengkhotbah sampai nanti akhirnya kita akan sampai di pasal 12, yaitu kesimpulannya. Kita akan perlahan-lahan membahasnya. Nah, pasal yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan bahwa aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Jadi semua yang dilakukan manusia itu sepertinya dalam bekerja adalah sia-sia. Semua yang dikerjakan di bawah terik matahari, semuanya juga sia-sia. Toh nanti ada orang lain yang datang yang akan gantikan. Sama seperti misalkan kita mahasiswa sekarang, begitu lulus, nanti akan ada mahasiswa lagi orang yang menggantikan kita jadi mahasiswa. Dan begitu seterusnya. Dan begitu nanti setelah lulus kuliah kita bekerja, nah kita menggantikan posisi-posisi yang mereka yang sudah bekerja terlebih dahulu, mereka yang mungkin udah pensiun, nah kita yang menggantikan posisi mereka. Nah,
Terus seperti itu. Nah, yang kedua, kesia-siaan itu seperti siklus hidup manusia. Nah, misalkan contohnya gini, kita lahir bertumbuh, lalu akhirnya kita sekolah, lalu akhirnya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, kuliah udah mulai pacaran, menikah, udah menikah, punya anak, membesarkan anak, pekerjaan pensiun karena udah tua. Terus anak menikah, terus akhirnya setelah anak menikah, punya cucu kita. Lalu akhirnya kita meninggal. Seperti itulah siklus hidup manusia. Nah, dalam satu hari saja kita beraktivitas. Bangun pagi, ya kan? Bangun tidur, terus mandi, makan, bekerja, terus sampai sore. Sore pulang, udah pulang, mandi, tidur, makan, tidur, selesai. Besokannya seperti itu lagi. Seperti itu siklusnya gitu. Nah, karena itu dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita meninggal, ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita mencabut yang kita tanam. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk menangis. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita pelajari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ini harus berhati-hati. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 sampai dikatakan begini tentang anak-anak manusia. Aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Bayangin, manusia sama dengan binatang. Bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Coba kita baca lagi. Kalau kita lihat, kok sama sih manusia dengan binatang? Alkitab katakan loh, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Katanya kita beda dengan binatang. Kok nasibnya sama? Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Bayangkan, segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Nah, kita perlu berhati-hati dalam menafsirkan ayat ini. Nasib manusia memang juga dibahas dalam pasal yang ke-9 yang menjelaskan bahwa nasib semua orang itu sama. Nah, Pengkhotbah pasal yang ketiga mengatakan bahwa nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nah, ini yang perlu kita cermati. Benarkah demikian? Ini kalau salah tafsir ini akan sangat berbahaya sekali. Ini kalau ditafsirkan secara harafiah artinya memang ya udah nasib manusia kita nih sama dengan nasib binatang. Kalau secara harafiah maka kita akan terjebak dengan pandangan saksi Yehova. Makanya kita perlu berhati-hati dalam menafsirkan ayat. Kitab Pengkhotbah adalah kitab puisi yang tidak boleh ditafsirkan secara harafiah atau ditafsirkan secara letterlux bahwa itu memang katanya memang seperti itu, ya udah berarti seperti itu. Nasib manusia sama dengan nasib binatang. Tidak seperti itu. Kayak kalau kesalahan tafsir, maka ini akan sangat membahayakan sekali. Ini akan mempengaruhi semua doktrin dari antropologi, doktrin dari tentang manusia, bagaimana kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Nah, nasib manusia akan sama dengan nasib binatang kalau kita hidup tanpa Tuhan. Makanya, apabila kita mempelajari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4,
dari kitab Pengkhotbah, itu sepertinya nadanya pesimistis. Sepertinya bahwa kok semuanya adalah sia-sia, kok semuanya adalah sia-sia. Tapi kita harus melihat kesimpulan di akhirnya bahwa memang kesimpulannya ada di pasal ke-12 nanti yang akan kita bahas. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab puisi atau salah satunya adalah kitab Pengkhotbah ini secara harafiah. Nah, pasal yang kelima, kita maju ke pasal yang kelima, itu dijelaskan tentang kesia-siaan kekayaan. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Siapa mencintai uang? Oke, Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Coba kita renungkan, benar gak? Dulu waktu gaji kita 3 juta, cukup. Tapi dengan bertambahnya harta, keuangan, naik jadi 5 juta, makin gak cukup. Bertambah pula kita menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Nah, kita maju kepada pasal yang ke-7. Dijelaskan bahwa pengejaran hikmat yang mengecewakan. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kesemuanya telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat. Tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam. Sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan. Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dalam hidup ini ada begitu banyak orang yang pandai. Betul? Yes, ada begitu banyak orang yang pandai. Tetapi mereka menggunakan kepandaiannya, sayangnya adalah untuk meraup keuntungan dan mengorbankan orang lain. Oleh karena itu, orang tersebut disebut pandai, tapi tidak berhikmat. Nah, sekarang bagaimana nasib orang berhikmat? Faktanya, orang berhikmat seringkali dijauhi justru. Seringkali dimusuhi. Seringkali dianggap bodoh. Nah, itulah sebabnya seorang yang bernama John Joseph Collins, itu dia adalah seorang penulis buku judulnya Proverbs and Ecclesiastes, itu di halaman 71, itu menyebutkan bahwa pengkhotbah adalah sosok yang kritis dan skeptis terhadap tradisi kebijaksanaan kuno. Karena itu, penulis kitab Pengkhotbah atau Salomo, ia hendak mengatakan bahwa pengejaran hikmat adalah sia-sia, adalah sesuatu yang sia-sia dan mengecewakan dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Nah, terus berlanjut sampai dengan pasal 11. Ini menjadi nasihat buat anak-anak muda, pemuda-pemudi, anak-anak muda. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Enak ya. Bersukaria, anak muda bersukaria dalam kemudaan kita. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Alkitab yang bilang bersuka pada masa mudamu, terus bilang turuti keinginan hatimu. Enak ya. Berarti Alkitab memperbolehkan ya, turuti keinginan hati kita. Kalau hati kita pengen melakukan yaudah silahkan, bebas. Dan dikatakan bahwa keinginan hatimu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Mata mau ngelihat yang diskon-diskon, ikutin, turutin, belanja terus. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Ada kata, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Tuhan akan bawa kita justru ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup
adalah kesia-siaan. Bersukarialah hai pemuda. Yes, kita sebagai anak muda kita pengen untuk kita bisa melakukan apapun yang menurut kita senang kan? Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan akan membawa kita ke pengadilannya Tuhan. Kita bebas. Yes, kita bebas. Tapi kita tidak sebebas-bebasnya. Tetap harus ada aturan-aturan, yaitu firman Tuhan yang menjaga kita supaya kita tidak kebablasan. Nah, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Nah, kita masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulannya ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akhir kata dari segala yang didengar. Jadi kesimpulan semua dari pasal pertama sampai pasal yang ke-11, kesimpulannya di pasal 12 adalah bahwa akhir kata dari segala sesuatu yang didengar adalah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Hanya satu yang tidak sia-sia dalam hidup, yaitu apa? Hidup takut akan Tuhan. Manusia harus menyadari bahwa hidup ini adalah anugerahnya Tuhan. Pengkhotbah mengajak orang untuk menikmati hidup yang adalah pemberian Tuhan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup takut akan Allah berarti tunduk kepada Tuhan. Semua kepintaran, kekayaan, kecantikan, jabatan tidak akan ada artinya apa-apa. Atau bahkan dikatakan menjadi sia-sia kalau tanpa Tuhan. Karena itu jangan andalkan kepandaian kita sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hidupnya jauh dari Tuhan. Jangan andalkan kepandaian, kepintaran kita, melainkan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sombong dengan kepintaran kita. Jangan sombong kalau misalkan anak muda bisa kuliah di universitas bergengsi atau terkenal. Apabila Anda sadari dan renungkan, Anda bisa kuliah di universitas terkenal pun, itu adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri, bukan untuk disombongkan. Tahukah Anda bahwa ijazah yang Anda punya, S1, S2, ijazah itu hanya mengantarkan Anda masuk kerja ke HRD di satu perusahaan. Tetapi berapa lamanya Anda bekerja di perusahaan tersebut, itu tergantung dari karakter, dari attitude, bukan lagi kepada ijazah. Sekali lagi saya ulang. Ijazah kita S1, S2, IPK-nya 3,9, 4,0. Ijazah hanya menolong kita supaya kita bisa diterima masuk kerja di perusahaan tersebut. Tetapi lamanya Anda bekerja tidak ditentukan dari ijazah, tapi ditentukan dari karakter, ditentukan dari attitude kita, sikap kita. Hidup hanya satu kali, dan itu pun hanya sementara. Jangan kita mengisi hidup kita itu dengan berbuat semaunya. Berbuat dosa, mengikuti keinginan mata, wah bebas. Zaman sekarang, dosa bisa kita lakukan dimanapun. Jangan isi hidup kita dengan dosa di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilannya Tuhan. Baik yang baik maupun yang jahat. Anak muda, jangan hidup semau gue. Belajarlah hidup takut akan Tuhan. Itu adalah hikmat yang sejati. Dengan demikian, kita semua, anak-anak muda, kita semua, kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Sangat disayangkan, meskipun Salomo menulis kitab Pengkhotbah, tetapi akhir hidupnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dikatakan bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het.
Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan apa? Cinta. Ia mempunyai 700 istri. Bayangin, 700 istrinya dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik. Gundik itu istri tidak sah. Jadi totalnya 1000. Bayangkan. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali, bayangkan, 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Meskipun Tuhan sudah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo, tidak berarti Salomo kebal terhadap dosa. Hikmat Salomo tidak dapat mencegah dia dari penyembahan berhala. Ada pertentangan akhir hidup Salomo. Apakah Salomo bertobat atau tidak? Ada pandangan yang mengatakan Salomo bertobat. Kitab Pengkhotbah ditulis setelah ia jatuh dalam dosa. Jadi setelah 1 raja-raja ini, baru dia menulis Kitab Pengkhotbah. Jadi Kitab Pengkhotbah ditulis setelah ia jatuh dalam dosa dan kemudian bertobat. Nah, tradisi Yahudi mengatakan bahwa Salomo mati di masa tuanya dan ketika ia sedang beribadah di bait suci yang dibangunnya. Itu menurut pandangan yang mengatakan bahwa Salomo matinya bertobat. Ada yang mengatakan bahwa Salomo mati dalam keadaan yang tidak bertobat. Justru kitab Pengkhotbah itu ditulis sebelum 1 raja-raja ini. Jadi Salomo mati dalam keadaan tidak bertobat dan jatuh dalam penyembahan berhala. Sehingga ia harus menanggung konsekuensinya. Menanggung akibatnya, itu kerajaannya akan terpecah melalui anaknya yang bernama Rehabeam. Akhir hidup Salomo begitu menyedihkan. Ia sudah melupakan Tuhan dan hidup dalam kenikmatan diri dan menyenangkan manusia, yaitu istri-istrinya. Tuhan menghukum Salomo karena kejahatannya di mata Tuhan. Dan apabila kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-32, itu Ibrani 11 itu daftar dari saksi-saksi iman. Dalam ayat yang ke-32, nama Salomo tidak disebutkan. Jadi Salomo tidak termasuk dalam saksi-saksi iman. Itu menurut pandangan Salomo matinya tidak bertobat. Sedangkan Simson, kita pikir bahwa Simson matinya binasa. Justru Simson dimasukkan ke dalam saksi-saksi iman. Bagaimana dia mempertahankan imannya sampai mati. Nah, makanya apa yang kita pikir Salomo masuk surga, Samson pasti masuk neraka, justru terbalik. Samson yang masuk surga karena memang dicatat dalam saksi-saksi iman. Dia mempertahankan imannya sampai mati. Sedangkan Salomo tidak disebutkan namanya. Sekarang, apa arti hidup Anda? Hidup Anda berarti jika kita hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Anda mau setia kepada Tuhan? Apakah Anda mau sungguh-sungguh mengejar hikmat Allah?
di dalam takut akan Tuhan, semuanya adalah sia-sia yang dikerjakan di bawah matahari ini apabila kita hidup tanpa Tuhan. Makanya apabila kita membahas kitab Pengkhotbah itu sungguh menyenangkan sekali, karena dari pasal 1 nadanya pesimistis, baru kesimpulannya di pasal ke-12. Itu perenungan dari seorang yang bernama Salomo. Biar hidup kita semakin bijaksana. Biar hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Biar hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Di akhir zaman ini, dosa makin merajalela. Dosa apa yang tidak ada di dalam dunia ini? Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, dialah yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat nanti kita meninggal, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan, di dalam pengadilannya Tuhan. Dan kita bisa siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, kita muliakan nama Tuhan. Biar pembelajaran kita tentang kitab Pengkhotbah ini, tentang apa arti hidupmu, ini jelas dan ini bisa menjadi bekal buat kita, sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan malam hari ini, di mana kami bisa belajar tentang kitab Pengkhotbah. Apa arti hidupku di hadapan-Mu Tuhan? Kami tahu bahwa segala sesuatunya sia-sia tanpa Tuhan. Semua prestasi kami akan sia-sia tanpa Tuhan. Semua yang kami kerjakan, semua apapun yang kami dapatkan, uang, pekerjaan, semua akan menjadi sia-sia apabila kami tidak takut akan Tuhan. Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekali lagi benih firman Tuhan ini, biar masuk dalam hati kami dan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.